Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pembimbingan penguji yang telah berkenan menyimak video saya. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Miskonsepsi Literasi Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Soal PISA ditinjau dari metakognisi dan gender. Adapun latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu pentingnya miskonsepsi literasi matematis siswa. Kesalahpahaman siswa dalam memahami konsep mengakibatkan kesalahan terus-menerus pada konsep berikutnya. Permasalahan literasi matematis menjadi hal yang penting dalam satu visi pendidikan matematika di Indonesia. Literasi matematis yaitu kapasitas individu untuk merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Keikutsertaan Indonesia dari tahun 2000 sampai 2018 dan sampai sekarang dalam program POR International Student Assessment atau yang lebih dikenal lagi dengan PISA yang diselenggarakan OECD setiap 3 tahun sekali terhadap matematika, yaitu penilaian literasi matematis pada usia 15 tahun, menjadi bukti keseriusan Indonesia untuk meningkatkan literasi matematis siswa di seluruh Indonesia. Hasil tes PISA di Indonesia dapat digunakan sebagai acuan untuk kualitas pendidikan dan kemampuan literasi matematis siswa yang lebih baik lagi. Tes PISA dalam pendidikan formal anak usia 15 tahun di Indonesia, siswa yang duduk di bangku kelas 7 sampai kelas 12. Dengan demikian, siswa kelas 11 pada jenjang SMA, termasuk siswa yang mengikuti tes PISA. Kesesuaian dan kesepahaman antara pengertian literasi PISA dan tujuan PISA menjadikan soal PISA dan soal pengembangan PISA dapat digunakan untuk tes kemampuan literasi matematis siswa. Sistem penilaian standar nasional di Indonesia adalah UNBK. Pemerintah mengharapkan para siswa mencapai kompetensi untuk meningkatkan kompetensi UNBK, mempertimbangkan standar internasional. Salah satunya adalah soal literasi matematis PISA. Hasil UNBK, siswa SMA 1 Pamarican pada mata pelajaran matematika 3 tahun terakhir menunjukkan kategori rendah. Jika soal UNBK mempertimbangkan kemampuan literasi matematis PISA, maka kemampuan literasi matematis siswa SMA 1 Pamarican dikategorikan rendah. SMA 1 Pamarican bukan sekolah yang ikut berpartisipasi dalam PISA. Namun, soal model PISA dan dalam UNBK sering dievaluasi dan dibahas bersama dengan siswa, tetapi belum tahu di level berapa siswa dalam kemampuan literasi matematis. Belum ada tes kompetensi literasi matematis seperti pada penilaian PISA sebagai dasar guru untuk mengetahui level kemampuan literasi matematis siswa. Apabila dianalisis berdasarkan miskonsepsi pun belum ada. Sehingga soal PISA alasan tepat untuk mengetahui level kemampuan literasi matematis siswa SMA 1 Pamarican. Ketidakmampuan seseorang dalam mengerjakan soal literasi matematis dikarenakan tidak melibatkan pengetahuan terdahulu yang telah dipelajarinya atau metakognisi siswa. Metakognisi merupakan salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya hasil pemecahan masalah dan pemahaman konsep matematika siswa. Selain metakognisi, yang perlu ditinjau adalah gender. Jenis kelamin tidak kalah penting untuk diperhatikan karena perbedaan laki-laki dan perempuan di sekolah memiliki pengaruh besar terhadap identitas dan perkembangan akademik siswa. Sehingga untuk menyikapi harapan kedua jenis kelamin tersebut harus memberikan perlakuan yang setara meskipun laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk menganalisis miskonsepsi literasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal PISA ditinjau dari metakognisi dan gender beserta alternatif solusi untuk mengatasi miskonsepsi tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana miskonsepsi literasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal PISA ditinjau dari metakognisi dan gender. Yang kedua, bagaimana solusi mengatasi miskonsepsi literasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal PISA ditinjau dari metakognisi dan gender. Definisi operasional yang pertama, miskonsepsi yaitu kesalahpahaman konsep siswa yang terjadi dari penyimpangan konsep yang dikemukakan oleh para ahli berdasarkan konsep yang dimiliki oleh siswa sehingga mengakibatkan kesalahan konsep pada konsep berikutnya. Yang kedua, solusi yaitu alternatif jalan keluar yang diberikan peneliti untuk mengatasi miskonsepsi. Yang ketiga, literasi matematis, yaitu kapasitas individu merumuskan, menggunakan, menafsirkan matematika dan berbagai konteks. Karakteristik literasi matematis siswa berdasarkan 6 level literasi matematis PISA. Yang keempat, soal PISA, yaitu soal skala internasional yang terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen proses, konteks, dan konten, dan dipertimbangkan dari 6 level literasi matematis PISA. Yang kelima, metakognisi, yaitu kesadaran kapasitas berpikir individu dalam proses dan dalam pengetahuan dan proses kognisinya. Yang keenam, yaitu gender, yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis miskonsepsi literasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal PISA ditinjau dari metakognisi dan gender. Yang kedua, mendeskripsikan solusi miskonsepsi literasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal PISA ditinjau dari metakognisi dan gender. Adapun manfaat penelitian ini yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Landasan teoritis pada penelitian ini yaitu yang pertama, kajian teori terdiri dari miskonsepsi, solusi miskonsepsi, literasi matematis, soal PISA, metakognisi dan gender. Hasil penelitian relevan bisa dilihat dalam draft. Yang ketiga, karakteristik teoritis, yaitu berdasarkan bagan yang ditampilkan, sehingga fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu miskonsepsi literasi matematis siswa berdasarkan karakteristik literasi pada 6 level literasi matematis PISA yang disesuaikan berdasarkan soal PISA tentang komponen proses, konten, konteks, dan 6 level literasi matematis siswa yang akan diklasifikasikan berdasarkan metakognisi baik, cukup baik, dan kurang baik, serta gender laki-laki dan perempuan. Prosedur penelitian yaitu yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, eksploratif. Terus sumber data penelitian ini berdasarkan proposif yang dipilih dari kelas 11 dengan mempertimbangkan jenjang pertengahan di tingkat SMA dan kelas program IPA berdasarkan pertimbangan kompetensi di program IPA lebih banyak dibandingkan program yang lain.
Lalu pemilihan subjek, yang pertama pemberian angka metakognisi, kemudian diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi metakognisi dan gender, yaitu klasifikasi metakognisi baik gender laki-laki dan perempuan, klasifikasi metakognisi cukup baik pada gender laki-laki dan perempuan, dan metakognisi cukup baik, kurang baik pada laki-laki dan perempuan. Setelah itu dianalisis, dilihat hasil angket metakognisi per klasifikasi, diambil satu siswa untuk melakukan ambil satu siswa secara berulang dari setiap level, dimulai dari siswa yang skor jawaban angket yang paling banyak di setiap levelnya, kemudian diberikan tes literasi matematik siswa. Setelah itu dilakukan wawancara untuk mencari penyebab ketidakmampuan siswa dari level berapa dan miskonsepsi yang terjadi pada diri siswa berdasarkan level tersebut. Dan terakhir berarti kita mendapatkan subjek penelitian, yaitu yang pertama subjek penelitian dengan klasifikasi metakognisi baik pada laki-laki dan perempuan dilihat dari level literasi matematis yang tidak mampu sampai ke level 5 dan 6. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu subjek dengan metakognisi cukup baik pada laki-laki dan perempuan yang tidak mampu pada level literasi matematis level 3 sampai level 4. Yang selanjutnya yaitu metakognisi kurang baik pada siswa, klasifikasi metakognisi kurang baik pada laki-laki dan perempuan dengan ketidakmampuan pada level 1 dan 2. Teknik pengumpulan data yaitu pemberian angka metakognisi, yang kedua pemberian tes literasi matematis siswa, yang ketiga melaksanakan wawancara. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu yang pertama angka metakognisi, yang kedua soal tes PISA. Instrumen tersebut divalidasi kedua-duanya dan disesuaikan berdasarkan kisi-kisi yang diberikan oleh peneliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan mulai observasi dari tahun 2019, akhir tahun 2019, tepatnya di bulan November Desember, sampai penelitian dilakukan pada bulan bulan Januari akhir sampai bulan Februari 2021 di SMA Negeri 1 Pamarican. Hasil penelitian menunjukkan metakognisi baik pada laki-laki memiliki miskonsepsi terjemahan dan miskonsepsi konsep, karena siswa mengalami kendala dalam mengubah permasalahan menjadi model matematika dan tidak mampu menghubungkan konsep materi yang seharusnya digunakan pada soal. Level literasi matematik yang tidak dicapai oleh siswa yaitu level 5. Seharusnya siswa dapat mengerjakan soal menggunakan permodelan matematika untuk situasi yang kompleks yang mendeteksi kendala dan merumuskan solusi yang dihadapi. Soal nomor 4A, penyebab miskonsepsinya adalah perkonsepsi siswa yaitu memahami suatu permasalahan dengan konsep awal yang salah. Solusinya yaitu siswa lebih peka lagi dengan permasalahan matematika yang memiliki keterkaitan konsep. Kata kunci yang muncul pada soal harus diperhatikan dan suatu asumsi yang diungkapkan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menyajikan permodelan matematika sampai merumuskan asumsi yang benar. Kemudian miskonsepsi pada perempuan dengan metakognisi baik yaitu miskonsepsi sistematik karena mengalami kendala dalam pertimbangan atau mengalami kesalahpahaman dalam menuliskan langkah-langkah dalam menyelesaikan soal PISA. Pada level literasi level 6 yaitu siswa tidak mampu melakukan konseptualisasi, generalisasi, dan penggunaan informasi berdasarkan penyelidikan dan permodelan matematika dalam situasi soal yang kompleks. Pada soal 4B, penyebab miskonsepsinya karena pemikiran humanistik siswa yaitu siswa kerap kali menemukan permasalahan matematika hanya dipikirkan secara spontan, sesuai dengan pengalamannya saja tanpa mempertimbangkan benar atau salah. Solusinya yaitu siswa lebih teliti pada instruksi soal dan menuliskan berbagai pertimbangan dengan membuat berbagai coretan perhitungan, jangan hanya dibayangkan saja, karena dengan melakukan ini siswa dapat sedikit demi sedikit menyelesaikan langkah penyelesaian sehingga dapat terpenuhinya level tersebut. Hasil penelitian pada siswa dengan klasifikasi metakognisi cukup baik pada gender laki-laki, yang pertama dengan miskonsepsi yang terjadi yaitu miskonsepsi terjemahan, karena siswa mengalami kesalahpahaman dalam membaca permasalahan atau interpretasi bahasa pada pada gambar yang mengakibatkan tidak mampu memahami permasalahan. Level literasi matematis yang tidak dicapai oleh siswa yaitu pada level 4, seharusnya siswa dapat memilih dan mengintegrasikan representasi yang berbeda dan menghubungkannya dengan situasi nyata, menggunakan keterampilannya, mengungkapkan alasan, serta pandangan yang fleksibel sesuai dengan konteks. Soal nomor 3, penyebab miskonsepsi yaitu reasoning yang tidak lengkap atau salah, yaitu logika yang salah dalam mengambil kesimpulan atau menggeneralisasikan permasalahan berdasarkan pengamatan yang tidak lengkap dan teliti. Solusinya, siswa lebih fokus dalam memahami soal yang mencantumkan ilustrasi gambar, karena sebagian informasi tercantum pada gambar agar memperoleh reasoning yang lengkap dan benar. Kemudian, metakognisi cukup baik pada perempuan yaitu mengalami miskonsepsi konsep, karena siswa mengalami kesalahpahaman dalam menggunakan strategi teorema Pythagoras, seharusnya menentukan terlebih dahulu jenis segitiga tersebut berdasarkan panjang sisi segitiga atau berdasarkan besar sudut segitiga. Level literasi matematis yang tidak dicapai siswa adalah level 3. Seharusnya siswa dapat memilih dan menerapkan strategi pemecahan masalah sederhana, menginterpretasikan dan menggunakan representasi berdasarkan sumber informasi yang berbeda. Soal nomor 2, penyebab miskonsepsinya yaitu tahap pengembangan kognitif siswa, yaitu siswa mengalami kesulitan dalam merumuskan dan memahami konsep yang abstrak. Solusinya yaitu siswa harus berpikir alternatif lain, mencoba menghubungkan berbagai konsep untuk mendapatkan informasi tambahan dengan melakukan identifikasi sedetail mungkin, seperti mengidentifikasi jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudut dan panjang sisi terlebih dahulu sampai secara tidak langsung menemukan sendiri tentang jumlah sudut dalam segitiga yaitu 180 derajat.
Kognisi selanjutnya yaitu metakognisi dengan klasifikasi kurang baik pada laki-laki dengan mengalami miskonsepsi hitung karena siswa mengalami kesalahpahaman dalam melakukan perhitungan atau kompetensi pada soal level literasi matematis level 2 yang seharusnya siswa dapat memilih informasi relevan hanya dari satu sumber dan menggunakan untuk representasi tunggal serta dapat menjalankan algoritma, rumus, prosedur atau konvensi dasar untuk memecahkan masalah. Soal 1B penyebab miskonsepsinya ilustrasi yang salah yaitu mengungkapkan gagasan tentang sesuatu sebelum diteliti secara rasional dan hanya bersifat objektif. Solusinya yaitu siswa jangan menganggap soal itu mudah, harus lebih teliti untuk mendapatkan penyelesaian soal dengan sempurna. Informasi yang sudah diketahui dan tulis dicek kembali, apakah sudah digunakan atau belum, operasi hitung apakah sudah benar, dan jangan terburu-buru mengungkapkan gagasan sama pada situasi yang berbeda, seperti waktu yang diperlukan untuk naik dan turun sama padahal kecepatannya berbeda. Selanjutnya, metakognisi kurang baik pada perempuan mengalami miskonsepsi strategi karena siswa mengalami kesalahpahaman dan menimbulkan kesalahan dalam menentukan rumus yang digunakan dengan benar. Level literasi yang tidak dicapai adalah level 1, sehingga siswa ini sebenarnya tidak sampai pada semua level, yang artinya siswa melakukan pekerjaan namun jawaban siswa itu tidak mengarah pada jawaban yang benar. Pada level 1 seharusnya siswa dapat mengidentifikasi informasi dan menjalankan prosedur rutin berdasarkan instruksi langsung dalam situasi yang tersurat. Pada soal 1A, penyebab miskonsepsinya yaitu intuisi yang salah. Intuisi yang salah yaitu mengungkapkan gagasan tentang sesuatu sebelum diteliti secara rasional dan hanya bersifat objektif. Solusinya, siswa mengidentifikasi berkalimat pada soal dan mulai berpikir menggunakan rumus perhitungan matematika sederhana terlebih dahulu seperti melakukan operasi hitung sederhana, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Dengan demikian, kesimpulan dari hasil presentasi dan hasil penelitian sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.